Realme GT2 Pro. Selama 1 bulan menggunakan HP yang satu ini, harus gue bilang, iya, ini sangat menarik. Apalagi tebakan gue di video unboxing atau first impression kemarin, bener, 10 juta. Wah, ini mah makin bikin menarik lagi. Jadi buat kalian penasaran gimana sih long term usage selama 1 bulan ini, apa aja yang udah di-improve, kekurangan, dan kelebihan HP yang satu ini? Well, langsung kita bahas semua di video review 1 bulan pemakaian Realme GT2 Pro. So, welcome back to Up To Date IDN Channel. Nama gue Greg, dan sebelum video ini dimulai, boleh dong minta supportnya dengan cara like dan subscribe buat kalian yang baru pertama kali mampir, sekaligus nyalain notifikasinya juga. Ya tentunya supaya kalian tahu kapan video baru diupload. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Harus gue akui, layar di Realme GT2 Pro ini beneran bagus. So far ini terbaik yang pernah di-deliver sama Realme. Memang desainnya belum menggunakan 3D curve, ya masih menggunakan flat display. Tapi kalau kalian lihat bezel keseluruhannya, udah tipis banget cuy. Sampai bagian bawah dagunya beneran tipis. Dan ada beberapa hal lagi yang gue suka dengan layarnya. Lebih tepatnya ada 4 hal. Pertama, kita ngomongin resolusi. Sekarang bisa support sampai QHD+ yang sangat-sangat tajam. Tentunya dengan tingkat kerapatan pixel yang bagus, bisa nyentuh sampai 525 pixel per inch. Jadi kalau misalkan kalian lihat gambar ada yang kurang tajam, bisa langsung kelihatan tanpa harus zoom in terlalu jauh. Dan tentu layarnya tidak pixelated. Kedua, panel Super AMOLED-nya ini punya tingkat akurasi warna yang sangat-sangat bagus, kelihatan hidup, colorful, dan support HDR10+ juga. Tentunya juga cerah karena bisa nyentuh sampai 1400 nits. Jadi pemakaian di kondisi outdoor sangat-sangat aman. Ketiga, refresh rate sudah menggunakan 120 Hz yang mungkin ini biasa, tapi dalam segi touch samplingnya bisa nyentuh sampai 1000 Hz. Gila, ini 9 kali lipatnya lebih tinggi. Jadi multitouch-nya bagus, touch delay-nya nggak ada, beneran responsif. Bahkan yang gue suka, panel layar HP ini sudah support teknologi LTPO 2.0. Jadi dia itu beneran adaptif berdasarkan sentuhan kita. Jadi kalau misalkan kita sentuh dengan animasi yang cepat, dia langsung bisa deliver 120 Hz. Tapi kalau nggak disentuh, bisa nurun langsung ke 1 Hz. Jadi bisa menghemat baterai sampai 50%. Ini kepake banget. Dan keempat, kalau kita ngomongin dalam segi fitur, ini ada fitur namanya Nature Tone Display. Basically ini mirip kayak True Tone Display-nya di iPhone, di mana layarnya bisa mengadopsi lingkungan di sekeliling supaya mata kita jadi nggak cepet capek. Ini baru pertama kalinya gue temuin di HP Realme yang satu ini. Oh ya, dalam segi proteksi layar sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus, plus dapat free screen protector bawaan yang sangat gue senang, apalagi ini HP flagship. Untuk performa di HP ini tentu mengandalkan chipset terkuat dan terbaru sampai saat ini dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 1 dengan sistem fabrikasi 4 nanometer. Untuk AnTuTu benchmark ketika gue coba tes di kondisi suhu ber-AC dan tanpa performance mode, bisa nyentuh di angka 950 ribuan. Mungkin kalau gue pakein fan cooling terus dimasukin ke performance mode, bisa lah hit 1 juta. Tapi itu nggak masalah. Yang dipermasalahkan gimana performance in real life-nya. Apakah sudah ke-optimize? Well, gue coba main game yang paling rendah atau game yang sering gue mainin, yaitu Mobile Legends. Ternyata settingan tertinggi frame rate mentok di high aja dengan grafik di ultra. Jadi cukup disayangkan, frame rate belum bisa nyentuh di ultra. Tapi ya so far konsistensi FPS-nya bagus banget, gak ada frame drop, stabil. Dan dalam segi suhu ketika dimainin menggunakan cellular data berjam-jam, bisa dapat 41 derajat paling tinggi. Dan game kedua, Genshin Impact, langsung gue push ke settingan highest plus 60 FPS. Di awal 2 menit, gue sering banget ngerasa stutter atau frame drop. Seiring dimainin sampai 5 menit ke atas, mulai stabil, tapi dia nggak fully 60 FPS, lebih di angka 30 sampai 35 FPS. Ya, sesekali ada drop ke 18, jadi menurut gue masih kurang optimized. Dan dalam segi suhu ketika dimainin menggunakan koneksi seluler data tanpa cooling apapun, bisa nyentuh di 45,8 derajat. Jadi ini agak panas di bagian kiri belakang.
Dan ketika gue coba turun ke settingan high plus 60 fps, ya angkanya bisa dapat lebih tinggi di 40 fps yang cukup stabil, dan suhu bisa turun 1 derajat di 44 derajat. Jadi memang kalau kita ngomongin dalam segi performa, beberapa game yang gue udah coba sampai Apex Legends pun masih kurang optimize, tapi ini ngebut dan hanya masalah waktu aja sih seiring di optimize. Apalagi Qualcomm itu chipset banget yang cepet banget maksudnya di optimize. Approach Realme di bagian desain gue suka, karena dalam rangka menjaga lingkungan, mereka nggak coba menghilangkan brick charger, tapi mereka lebih mau mencoba menggunakan bahan material yang ramah lingkungan. Karena dalam proses pembuatan warna Paperwhite yang sekarang gue pegang bisa mengurangi emisi karbon sangat jauh, dan bahan materialnya menggunakan kertas atau campuran kertas, jadi bisa didaur ulang. Yang ini memang menimbulkan banyak kontroversial karena banyak yang bertanya, kalau terbuat dari kertas, kena air bisa sobek dong, terus bisa gampang lecek dong. Jawabannya tentu nggak kayak gitu. Ada campuran bahan material lain sehingga berasa solid, bahkan framenya pun masih menggunakan metal, jadi masih berasa kesan mahal. Hanya aja dalam segi tekstur, memang 80% menurut gue ini mirip kayak kertas asli. Bahkan bisa dicoret dan dihapus layaknya kertas asli. Gue nggak ngebayang sih, ini idenya bener-bener out of the box banget dan sangat-sangat beda. Oh ya, dalam 1 bulan terakhir ini memang sengaja nggak gue pakein casing apapun untuk ngeliat apakah ini cepet bernoda kayak kertas asli, dan tentu pengen ngetes apakah beneran cepet lecek. Ternyata aman-aman aja, noda gak gampang tempel, kecuali di bagian logo Realme yang emboss ini. Ketika kena debu atau dakian ini agak susah banget dibersihin, dan satu hal kecil yang kurang gue suka, tanda tangan Naoto Fukasawanya tuh terlihat kayak coret-coret doang. Kalau misalkan dibuat emboss bakalan terlihat lebih keren sih. Setelah lensa ultrawide di HP Realme gitu-gitu aja resolusinya, akhirnya berubah di kelas flagshipnya. Iya, dapat peningkatan yang nggak nanggung-nanggung. Sekarang menggunakan resolusi 50 megapiksel dengan tangkapan bisa sampai 150 derajat, yang sangat jadi pembeda ketimbang HP-HP lain yang pernah gue coba. Untuk lensa primary lens menggunakan resolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766, ada OIS, dan lensa terakhir ada 3 megapiksel microscope lens. Ya, gue senang karena lensa ultrawide di kelas flagshipnya aja udah berubah, jadi gue berharap semoga di next mid-range-nya juga kena kali ya, karena turunan dari flagship. Oke, untuk hasil foto di kondisi daylight, ketika gue coba foto-foto menghadap matahari atau backlight, ternyata punya konsistensi warna yang bagus, detailnya tajam, dynamic range-nya berasa, nggak overexposed, nggak pucat, pokoknya ini bagus. Sampai ke lensa ultrawide-nya pun pembeda warna ketimbang primary lens sangat-sangat minim. Ya, ini bisa gue bilang nyaris sebanding lah ya, walaupun di kondisi lensa ultrawide-nya itu kadang dalam segi detail dan highlight-nya kurang konsisten. Kadang bisa tajam, kadang bisa highlight-nya ngangkat sesuai apa yang gue lihat, tapi kadang bisa terlihat pucat. Ya, berharap aja bisa diimprove lewat software update mendatang. Tapi satu hal yang harus gue kasih tunjuk fotonya ke kalian, lensa 150 derajatnya ini beneran bagus kayak fish eye. Jadi ketika kalian mau tangkap lebih luas, bisa banget. Dan untuk kondisi low light sore hari ketika gue coba foto-foto, memang saturation-nya agak kurang. Jadi gue mesti mainin exposure manual sehingga warna bisa terlihat seperti yang gue lihat. Highlight-nya bisa lebih bagus. Dan ketika gue foto di kondisi malam hari, ini ada AI yang otomatis bisa jalanin night mode ketika baca kondisi sekitar udah mulai gelap. Dan tentu detailnya jadi otomatis bisa lebih tajam, noise, grain minim, kontras bisa sedikit ngangkat. Dan ketika gue coba beneran masuk ke mode night mode, ternyata hasilnya bisa sedikit lebih membaik. Dalam segi highlight itu bisa lebih bagus. Pokoknya ya lebih bagus seperti apa yang gue lihat di kondisi asli. Tapi dalam segi detail, kontras ya kurang lebih sama aja. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngincer warna yang lebih natural, nyalain atau masuk aja ke mode night mode beneran. Jangan pakai yang AI-nya. Sekarang, kalau misalkan kalian tanya, Bang, lensa mikroskopnya itu buat apa? Wah, ini gua seneng banget. Kalau misalkan kalian orang yang penasaran banget, itu kira-kira bentuk jahitan, gimana sih rajutannya? Ya, HP ini bisa kasih tunjuk detail yang nggak bisa kalian lihat pakai mata atau kasat mata. Ya, atau gampangnya, ini tuh jadi kayak kaca pembesar. Bahkan ada senternya juga buat nerangin dan nangkep detail yang lebih tajam. Keren banget.
Fingerprint di HP ini sudah menggunakan fingerprint under display dengan penempatan yang menurut gue bagus karena nggak terlalu ke bawahan, jadi gampang dijangkau. Tapi di awal 3 minggu pemakaian gue ngerasa performanya tuh kurang akurat. Iya, mesti tap 2 kali dulu baru bisa unlock. Sampai akhirnya ada software update yang bisa mengoptimize performa unlock, barulah punya tingkat akurasi yang bagus sehingga unlock bisa makin cepat. Dan by the way, di sensor sidik jarinya ini nggak cuma buat unlock aja, tapi terdapat heart rate measurement. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngecek detak jantung tanpa harus menggunakan smartwatch, ya bisa tinggal tempel jari kalian di sensor sidik jarinya, nanti otomatis kebaca. Memang sih nggak gitu akurat, kadang bisa kebaca, kadang nggak, tapi at least ini cukup membantu. HP ini punya kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang tergolong besar buat HP flagship. Tapi pertanyaan yang paling penting, seberapa awet sih? Karena semua fitur yang dikasih tuh benar-benar yang paling kini, paling top, sehingga bakalan power consumption. Well, ketika gue coba pemakaian biasa kayak chatting WhatsApp, scrolling Instagram, TikTok, nonton YouTube menggunakan koneksi seluler data, refresh rate clock 120Hz, dan resolusi di set di QHD+, bisa dapat screen on time 4 jam lebih. Dan ketika gue coba pemakaian yang sama, hanya aja resolusi diturunin ke Full HD+, memang bisa lebih awet 1 jam lebih lama. Jadi saran gue kalau misalkan kalian nggak pengen sering-sering nge-charge, turunin aja resolusi ke Full HD+, dan konekin ke Wi-Fi biar lebih awet. Buat kalian bertanya, Bang, kalau dipakai gaming intense gimana? Well, gue coba sih memang 2 kali nge-charge lah sehari. Ya, lumayan lah ya. Ada satu hal yang mungkin terdengar kecil tapi sangat ngefek ke penggunaan setiap harinya, yaitu dalam segi tangkapan signal Wi-Fi maupun seluler data signal. Yes, harus gue akui memang tangkapan signal di HP ini beneran bagus karena menyeluruh 360 derajat. Ya, ketika gue pegang vertikal, ada 2 antena yang di atas, 1 di bagian bawah. Sehingga signal yang ditangkap bisa stabil, dan ketika gue dalam keadaan posisi main game atau landscape, ini ada 2 antena lagi di bagian atas dan 2 antena di bagian bawah. Jadi koneksinya tuh beneran stabil. Kalau misalkan kalian bertanya, Bang, tahu dari mana tangkapan signalnya bagus? Karena kemarin ini waktu gue masukin Telkomsel, iya Telkomsel tempat gue tuh membeli banget di HP mid-range Samsung A53, cuma bisa dapat 1-2 bar tertinggi, tapi ketika gue masukin Telkomsel ke HP ini bisa sampai 2-3 bar. Iya, jadi 2-3 bar yang lebih bagus, jadi otomatis speed downloadnya bisa lebih ngebut juga. Dan kalau misalkan kalian tanya apa efeknya buat koneksi Wi-Fi, saat ini router gue tuh masih support di Wi-Fi 5 aja, belum support di Wi-Fi 6, tapi koneksinya bagus, gak sering ping loss, jadi sangat stabil. Dan by the way, HP ini juga udah support 5G, jadi kalau misalkan kota kalian support 5G, bisa langsung nikmatin dengan speed yang sesuai sekarang ini lah, bisa nyentuh 120 Mbps dengan upload maksimal sampai 40 Mbps. Oh iya, untuk SIM-nya menggunakan dual SIM ya. Oke, sekarang gue mau bahas hal apa aja yang masih bisa diimprove di next generasi HP ini. Karena sama-sama yang kita tahu tidak ada smartphone ataupun teknologi yang sempurna. Jadi kita bahas kekurangan yang masih bisa diimprove. Ketika kita udah ngomongin HP flagship, pasti banyak pemikiran orang apakah HP yang satu ini di-support IP rating. Jawabannya, sayang belum ada IP rating. Mungkin bahan materialnya pakai kertas jadi takut gampang sobek kali ya. Nggak deh. Bercanda. Serius, HP ini belum ada IP rating. Jadi gue berharap semoga di next Realme bisa minimal kasih IP67, biar kalau misalkan nggak sengaja kecemplung ataupun kena air, ya HP bakalan aman-aman aja, dan otomatis mungkin bisa mengurangi resiko orang-orang yang rusak HP-nya karena air. Tapi again, kalau misalkan ada sertifikat IP rating, jangan dilakukan secara sengaja ya, warranty bakalan void. Kebanyakan HP flagship zaman sekarang rata-rata udah support fitur wireless charging dan bahkan support reverse wireless charging. Tapi berbeda dengan HP yang satu ini, masih belum support reverse wireless charging maupun wireless charging. Sebenarnya kepake nggak kepake karena pengisian daya ulang menggunakan kabel di HP ini aja support 65 watt super dart charging yang bikin pengisian daya dari angka 2-100% cuman 34 menit aja itu masih tergolong cepet. Jadi mungkin kalau misalkan Realme mau kasih fitur wireless charging, speednya harus ngebut minimal di 50 watt biar nggak jomplang jauh sama 65 watt tadi lah ya. Tapi gue berharap semoga di next ada HP flagship mereka yang support wireless charging dan reverse wireless charging.
HP ini sudah menggunakan software Android 12 plus user interface Realme UI 3.0 terbaru. Tapi, gue ada harapan yang sama kayak pas kita bahas 1 bulan pemakai Realme 9 Pro Plus kemarin. Semoga Realme bisa memberikan user interface yang di-custom dan didesain dari R&D mereka sendiri. Nggak cuma rebrand dari ColorOS. Walaupun memang gue harus akui, Realme UI plus ColorOS sekarang menyenangkan banget untuk dipakai setiap harinya karena easy to use dan yang paling penting fiturnya banyak plus rajin update softwarenya juga. Tapi gue pengen ngeliat karakteristik Realme sendiri, apalagi ini HP flagship. Dan ngomongin soal user interface, selama 1 bulan pakai HP ini, ketika gue selesai install aplikasi, ada muncul iklan. Apakah ini ngeganggu? Jawabannya enggak, karena masih bisa kita matiin di get recommendation, di toggle off aja. Tapi pas pertama kali selesai setup HP ini, gue menemukan bloatware yang cukup banyak dan rasanya itu kurang srek banget buat HP flagship. Jadi semoga di next bloatware-nya bisa berkurang. Dan ngomongin software update, selama 1 bulan menggunakan HP ini, gue terima 2 kali update. Salah satunya itu bisa mengimprove fingerprint tadi dan security patch. Jadi HP ini sudah run di security patch bulan Maret. Jadi tergolong rajin juga lah ya. Oh ya, by the way guys, ada yang ketinggalan. HP ini dapat jaminan software update 3 tahun plus 4 tahun security patch. Jadi lumayan long termnya. Oke, ada 3 harapan gue di bagian kamera HP ini. Pertama, semoga di next lensa telefoto bisa tersedia. Walaupun kemarin ini gue dapet kesempatan untuk nanya langsung sama pihak Realme di China. Mereka menjawab kenapa nggak dimasukin telefoto karena takut HP-nya makin tebal dan harga produksi makin naik, jadi otomatis HP-nya juga bakalan ikut naik. Tapi ya tetep lah ya, semoga gue berharap lensa telefoto tuh bisa tersedia jadi beneran berasa flagship. Kedua, untuk kualitas kamera depannya itu sayang banget cuma mentok di resolusi 1080p 30fps aja. Padahal setahu gue Snapdragon 8 Gen 1 support sampai 4K 60fps atau 4K 30fps. Sekarang ini memang resolusi 32MP kamera depannya tajam, cuman karena mentok di 1080p jadi berasa kurang bagus. Dan by the way, IIS bawahnya tuh masih kurang stabil. Harus dinyalain ekstra stabilisasi dulu baru bisa lebih stabil, tapi itu pun muka bakalan lebih crop dan lebih ke zoom. Gue berharap semoga resolusinya bisa lebih tajam dan IIS bisa lebih stabil. Ketiga, terakhir, HP ini karena sudah menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 jadi capable record 8K 24fps di bagian kamera belakang. Tapi rasanya ini hanya sedikit gimmick aja karena hasil videonya patah-patah banget, stabilnya pun juga masih kurang, padahal ada OIS dan IIS udah nge-crop video sangat-sangat berasa tapi masih kurang aja. Jadi saran gue kalau misalkan kalian pengen record dengan resolusi yang tajam, mulus, 4K 60fps atau 4K 30fps saja, dan itu pun nggak bikin HP cepat panas. Sekarang 8K-nya juga bikin HP cepat panas dan durasinya pun juga terbatas aja sih. So guys, itu dia video review 1 bulan bersama Realme GT2 Pro. Harus gue akui memang kali ini beneran flagship grade. Gak cuma embel-embel flagship aja, tapi beneran nyaman dipakai. Karena faktanya, gue switch daily driver gue dari Pixel 6 ke HP yang satu ini. Walaupun memang ya lensa telefoto nggak ada, IP rating nggak ada, wireless charging nggak ada, tapi dengan harga yang ditawarkan yaitu 10 juta, bahkan harga flash sale-nya di 9,5 juta, HP ini berasa banget worth it-nya dan bikin nyaman. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.